Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Versi butak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 6 chapter 34,5 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoe. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di manga Extra 6 chapter 34,5 ini, Saitama bertemu dengan seseorang yang ingin melakukan bunuh diri. Tapi konyolnya bukannya mencegah, si botak malah mempersilahkan orang tersebut untuk melakukannya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah sudut kota Z yang mengalami kegaduhan karena di salah satu atap gedung ada seseorang yang seperti ingin melakukan bunuh diri. Reporter televisi juga meliput berita tersebut. Para warga yang melihat kejadian itu pada bingung. Apa yang sebenarnya pria itu lakukan? Apakah dia ingin melompat dari gedung itu atau semacamnya? Di puncak gedung sendiri terlihat seseorang bapak-bapak yang seperti bersiap untuk melompat. Pria itu meratapi nasib yang dia hadapi. Dia telah dipecat dari pekerjaannya, dan karena kejadian itu membuat istri dan anaknya juga pergi. Semua yang dia miliki telah hilang, dan pria tersebut tidak mempunyai apa-apa lagi. Kemudian pria itu berteriak, jika menurutnya lebih baik dia mati saja. Dia meminta para warga sekitar untuk tidak boleh ada yang mendekatinya. Namun secara tak terduga ada si botak yang sedang duduk di sebelah dan menyanggah perkataan pria itu. Jika yang datang pertama ke sini adalah dirinya. Dan kedatangannya ke sini karena Saitama ingin melakukan makan siang dengan bekal yang sudah dia beli. Bapak-bapak itu cukup kaget. Kapan pria botak tersebut bisa berada di sini? Saitama meminta balik pria itu agar lebih baik dia memperhatikan sekitarnya dengan seksama. Sontak saja bapak tersebut salah sangka dan menyuruhnya untuk berhenti. Karena pastinya pria botak ini berencana untuk menghentikan aksi yang akan dia perbuat. Tapi setelah melihat kostum yang Saitama kenakan membuat pria itu bertanya-tanya, apakah dia berprofesi sebagai pahlawan? Sambil makan si botak menjawab iya. Bapak-bapak itu kembali salah sangka. Dia mengira jika pihak berwajib telah mengirim seorang pahlawan untuk menyelamatkannya. Tapi kembali lagi Saitama menjawab kalau kedatangannya ke sini cuma untuk makan siang saja. Pria itu berkomentar kalau dia tidak akan mau mendengarkan nasihat dari para pahlawan. Karena di bawah sendiri ada juga seorang pahlawan yang seperti cari muka aja dengan perbuatan yang dia lakukan. Benar saja, di dasar dekat jalanan kota ada seorang pahlawan kelas C bernama Red Nose yang meneriakinya untuk berhenti melakukan aksi bunuh diri tersebut. Dan tidak jauh dari sana ada reporter berita yang meliput kondisi yang terjadi. Mereka juga menyorot aksi dari pahlawan kelas C itu dalam usahanya menghentikan pria yang bunuh diri tersebut. Sambil jutek, pria yang paruh baya itu berkata, jika pahlawan seperti yang berada di dasar itu tidak akan bisa merubah keyakinannya sedikit pun. Menurutnya, pahlawan tersebut pasti bersenang-senang dengan memperhatikannya dari pinggir sambil meneriakkan kalimat penyemangat dengan suara yang melengking. Sambil makan, Saitama mendengar ungkapan itu jadi bingung sendiri. Bagi pria tersebut, pahlawan botak yang berada di sampingnya ini sama saja. Apalagi di saat genting seperti ini, si botak malah terus makan dengan santainya dan tidak peduli dengan sekitar. Bapak-bapak itu mengaku jika dia membenci orang seperti si botak yang melakukan hal sesuka hatinya. Karena dia berbeda. Dia melakukan semua ini demi keluarga dan masyarakat sekitar, serta bekerja keras setiap harinya. Kemudian sambil maju untuk bersiap melompat, pria tersebut kembali bertanya kepada Saitama, apakah pahlawan itu tidak berencana untuk mencegahnya? Karena setelah ini dia serius ingin melompat. Konyolnya si botak terus aja makan, kayak nggak peduli gitu guys. Dalam hatinya sendiri, pria tersebut merasa sebal. Kenapa pahlawan seperti mereka ini hanya ingin melihatnya mati begitu saja? Dari dasar, para warga yang melihat kejadian itu jadi semakin bingung. Mereka menduga jika pria yang mau bunuh diri itu seperti sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan salah satu warga yang lain ada yang mengeluh dan meminta mereka untuk segera menyelesaikan drama yang terjadi. Di atap gedung sendiri, Saitama mengaku
jika dia tidak akan bisa menghentikan aksi yang pria itu lakukan. Karena Saitama juga tidak bisa memperbaiki pekerjaan yang telah memecatnya atau mengembalikan keluarga yang telah pergi meninggalkannya. Menurutnya, terlepas pria tersebut jadi melompat atau tidak, dia mempersilahkannya untuk melakukan itu sesuka hati. Mendengar perkataan tersebut membuat pria itu merasa lesu. Menurutnya, setiap pahlawan memang tidak ada yang tahu tentang kerasnya menjalani kehidupan nyata. Dan apa yang si buta katakan barusan juga tidak ada satupun kalimat yang mendukungnya. Pria tersebut pun meminta Saitama untuk menikmati kebebasan yang dia jalani. Lagian si botak ini juga masih muda. Namun tiba-tiba daging salmon yang Saitama pegang malah terlepas dan jatuh ke dasar gedung. Tidak mau lauknya berkurang satu, dengan sigap Saitama segera berlari ke dasar untuk menangkap lauknya tersebut. Wush! Ketika sampai di dasar permukaan, si botak segera menangkap potongan daging salmon itu dan kemudian kembali ke atap gedung dengan melakukan lompatan kerasnya. Wush! Kejadian singkat itu membuat para warga yang melihatnya pada terdiam dan bingung dengan apa yang terjadi. Sedangkan pria parubaya yang berada di atas gedung itu dibuat melongo dengan aksi yang Saitama lakukan. Sambil menaruh potongan daging salmonnya ke dalam bekal, si botak bercerita jika dia memang sengaja menyimpan lauknya ini untuk terakhir dia makan. Kemudian Saitama jadi lupa dengan apa yang sebelumnya mereka bicarakan. Karena saking kagetnya dengan aksi yang si botak lakukan barusan, membuat pria tersebut berdiri tidak beraturan, sehingga membuat kakinya tergelincir dan jatuh dari gedung itu. Akan tetapi dengan sigap menggunakan sumpit makannya, Saitama segera memegang baju pria tersebut agar tidak jatuh. Namun sialnya, karena menolong orang itu, membuat potongan daging salmonnya kembali jatuh lagi. Beberapa saat kemudian, akhirnya pria itu turun dari gedung dengan menaiki lift. Dia juga berterima kasih kepada si botak karena telah menyelamatkannya. Sambil merenung, pria tersebut merasa jika dia sendiri sepertinya tidak memiliki nyali untuk melompat sendirian dan tanpa sadar malah berterima kasih kepada pahlawan barusan. Tadi ketika mau bersiap untuk melompat, pria itu merasa jika tidak ada seorang pun yang peduli dengan hidupnya. Apakah dia melakukan ini hanya demi mencari perhatian semua orang saja? Tapi jauh di dalam dirinya, pria tersebut sebenarnya berharap agar ada seseorang yang mau datang untuk menolongnya. Setelah diselamatkan tadi, sebenarnya Saitama juga memberikan beberapa nasihat guys. Menurutnya, apapun yang pria tersebut lakukan, itu adalah keputusannya sendiri. Dan untuk lain kali, bapak sendirilah yang harus memutuskan apakah beneran ingin melompat atau tidak. Saitama juga memintanya untuk tidak memilih gedung yang sama dengan tempat dia melakukan makan siang. Tidak lama setelah berhasil turun, sambil berjalan keluar gedung, pria parubaya itu merenung dan meneteskan air mata. Dalam hatinya, dia merasa kalau tidak pantas mendapatkan pertolongan dari pahlawan seperti si botak itu. Sedangkan para warga yang melihatnya jadi makin bingung. Apakah pria tersebut telah menyerah? Melihat dirinya yang terus dibicarakan oleh banyak warga seperti itu, membuat bapak-bapak tersebut emosi. Sambil berjalan pergi meninggalkan kerumunan itu, bapak tersebut berteriak dan meminta semuanya untuk minggir. Saitama yang melihat kejadian itu dari atas merasa jika sepertinya mood dari pria tersebut telah kembali membaik. Tidak lama setelah itu, dari sisi sebelah terdengar suara keributan lain. Ternyata secara kebetulan muncul seekor monster yang merusak kota. Berhubung Saitama juga berada di sana, dia pun segera bersiap untuk melakukan aksi kepahlawanannya. Dan akhirnya cerita manga Extra 6 One Punch Man chapter 34,5 telah usai. Oke guys, itu tadi review Extra 6 manga One Punch Man versi Murata chapter 34,5 yang intinya memperlihatkan Saitama yang memberikan kata-kata bacotnya kepada seorang pria parubaya yang ingin melakukan bunuh diri. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.